Sore bagi dia. Rancanganmu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaanmu tidak pernah gagal, bahkan janji-janjimu akan digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu, kami mengabdikan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Karena Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Karena anugerah-Mu lah yang membuat kami berdiri hari ini di atas kaki kami. Kami percaya hidup ini milik Kristus semata. Terima kasih Bapa, kami berikan segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah pewartaan firman ini Tuhan kuasai sepenuhnya lewat hamba-Mu yang terbatas. Tapi kuasa-Mu tidak terbatas di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja. Ya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan handout khotbah ini? Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan dari minggu-minggu yang lalu, tahun lalu, silakan hubungi sekretariat, nanti akan diberikan begitu ya. Silakan bagi yang belum mendapat handout dan juga pena bisa angkat tangan, Asyir akan memberikannya. Silakan jika ada yang belum mendapatkan. Oke, baik, tujuan handout ini Bapak Ibu Saudara adalah supaya untuk kita mengingat kembali, untuk dibincang-bincangkan kembali ketika kita ngopi sambil home, untuk juga kita ajarkan sebagai imam di rumah masing-masing nanti. Kita bisa mengajar kepada keluarga kita. Ya, imam itu bukan bicara hanya yang pria. Tapi di perjanjian baru kitalah imamat rajani. Berarti semua orang kita bisa membawa orang kepada Kristus. Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Nats yang akan kita bahas hari ini. Saya berikan judul yaitu teladan sikap dalam pelayanan. Teladan sikap dalam pelayanan. Sehingga saya tidak bertanya lagi apakah Anda mau melayani Tuhan atau tidak. Itu tidak perlu ditanyakan. Kalau kita hari ini sebagai anak Tuhan ada Roh Kudus dalam hati kita, semua kita pelayan. Ya atau ya? Beritahu sebelahnya itu bukan pilihan. Itu udah konsekuensi logis dari kita percaya kepada Yesus. Itu adalah akibat logis daripada kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Maka jangan pernah berpikir apakah aku mau melayani Tuhan atau tidak. Tidak, itu memikirkan saja, mempertanyakan saja sudah salah. Sudah sesat pikir itu. Yang benar adalah apa yang akan kulakukan. Apa yang Tuhan ingin kulakukan. Itulah mengabdi kepada Tuhan. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara bahwa orang Kristen melayani Tuhan dengan berbagai alasan dan tujuan. Bahkan kata melayani Tuhan saja mempunyai banyak makna. Ada yang berkata bahwa kalau saya sudah jadi singer maka saya puas sudah melayani Tuhan. Kalau saya sudah ke sebuah desa ya di pelosok ujung bumi, lalu kemudian meluangkan waktu seminggu di sana, sudah merasa puas melayani Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bersama-sama sikap buruk di dalam pelayanan seringkali menjadi penyebab konflik. Ya, buktinya apa? Buktinya konflik jadwal pelayanan. Ini di gereja-gereja lain ya Saudara ya, di Kutub Utara bukan di sini. Bukan, ya konflik tentang apa? Jumlah PK, jumlah makanan, saling menjatuhkan, menggosipkan ini dan itu. Maka pertanyaannya adalah sebenarnya kita melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Halo? Matius pasal 15 ayat 7 sampai 8, mari kita lihat sejenak Bapak Ibu. Matius pasal 15 ayat 7 sampai 8. Saya pikir hari ini kalau diselipi kan enak ya, khotbah bisa 45 menit ya. Ternyata di Random 30 menit juga. Kayak di BSD ya. Oke, maka saya usahakan secepat mungkin nih. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, berarti ajaran yang mereka jalankan, mereka ikuti, mereka ajarkan adalah perintah manusia, semuanya daging. Maka ini menjadi sebuah renungan kembali kepada kita, dan saya mau sampaikan bahwa sikap yang benar dalam melayani sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita belajar tentang teladan sikap melayani hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik bahwa kalau kita membaca pasal-pasal atau ayat-ayat di Kisah 20 17 sampai 38, kita bisa melihat di situ bahwa di ayat 16, sambil dibuka Alkitabnya ya. Biasakan kita dengar firman sambil buka Alkitab. Ya, sehingga kalau nanti videotronnya atau LCD-nya mampet gitu ya, kita tetap tidak kehilangan firman. Amin. Bagus lagi kalau Alkitabnya sudah terjemahan baru 2.
Ya, saya menggunakan itu. Ayat 16, Paulus sedang terburu-buru agar dapat tiba di Yerusalem pada hari Pentakosta. Sehingga dia nggak punya waktu untuk singgah di Efesus. Ya, Paulus nih nggak mau nih nyamperin. Bukan begitu, kayak ayat 31 dikatakan bahwa Paulus mengembalakan jemaat Efesus sudah 3 tahun. Berarti ketemunya udah 3 tahun, beritahu sebelahnya katakan 3 tahun. 3 tahun nih sama Pak Herbert udah berapa tahun di sini? 3 tahun juga, persis. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, ayat 17, karena Paulus buru-buru mau ke Yerusalem, maka ayat 17 Paulus meminta para penatua gereja Efesus menemuinya di Miletus, keluar dari Efesus, ya. Kemudian ayat 18 sampai 38 itulah isi pesan perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Inilah pesan terakhir. Kalau kita mengenal amanat agung di Matius 28, 18, 19, 20, maka kita juga mengenal ada pesan terakhir Paulus kepada para penatua di Efesus dan setelah itu mereka tidak pernah berjumpa lagi. Sehingga ini menjadi pesan yang penting juga. Dan di dalam pesan itu kalau kita baca ayat 18 ya khususnya 18b sampai 35, Paulus mempertanggungjawabkan sikap pelayanannya di Efesus. Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani mempertanggungjawabkan sikap pelayanan kita ketika kita melayani Tuhan di hadapan manusia? Ini menarik. Maka pemberani sesungguhnya adalah mereka yang berani berbicara tentang dirinya. Bukan tentang orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 18 mari kita baca. Dikatakan, mari 2, 3. Kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan kamu tahu. Berarti hidup Paulus itu terbuka. Berarti pelayanan itu bukan ketika 2 jam di gereja. Berarti pelayanan itu bukan 2 jam di gereja plus 2 jam di home. Berarti pelayanan itu bukan 2 jam di gereja plus 2 jam di home plus 2 jam di doa hari Sabtu. Bukan itu. Berarti seluruh kehidupan Paulus itulah sikap dalam pelayanan. Maka dia berani berkata, kamu tahu. Ya, kalau kemudian penatua berkata, enggak aku enggak tahu, kan enggak mungkin begitu. Saya bayangkan mungkin penatua berkata, mana manggut ya? Oh iya. Bagaimana aku hidup? Jadi bukan kamu tahu berapa jumlah tabunganku, bukan itu. Kamu tahu bagaimana aku hidup. So ini bicara bukan hanya 2 jam di ibadah, ini bicara tentang bagaimana Paulus bersama-sama dengan mereka hidup di dalam kesehariannya. Maka yang kita pertanggungjawabkan bukan melayani di gerejanya, tetapi bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita. Maka pelayanan sebenarnya ya seharusnya ditunjukkan dalam sikap dan perilaku keseharian. Ya atau ya? Halo? Saya nggak takut, saya kelihatan jelek, kenapa? Kalau memang saya jelek, saya harus kelihatan jelek. Supaya saya tahu bagaimana cara mengubahnya. Maka ada orang-orang yang tidak menjadi dirinya sendiri, dia mau kelihatan baik terus, tetapi di dalamnya jelek terus dan gak ingin jadi baik. Ya, makanya Paulus mengajarkan kita kitab terbuka, kamu tahu mau kelihatan jelek, kelihatan kurang pinter, kelihatan bagus, kelihatan oke, semua orang melihat. Ya, disitulah ada perbaikan-perbaikan menuju keserupaan Kristus. Nah, mari kita lihat ayat 19a dikatakan begini. Ayo kita lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 19a dikatakan apa di situ? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ini udah mulai pesannya nih. Pesannya udah mulai ini. Dan perhatikan baik-baik, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Oke? Nah, ayat 19a ini kembali ke slide saya. Kata melayani, oke, di situ ditulis douleo. Douleo itu dari akar kata doulos. Berarti budak atau hamba. Saya ingatkan kembali kalau sampai kita lupa. Ya, karena kata hamba sekarang udah rasanya enak. Mari kita sambut hamba Tuhan. Antakirana, hambanya gitu kan. Hamba itu udah posisinya ketinggian. Harusnya mungkin mari kita panggil jongos, antakirana, lebih masuk ya itu ya. Hamba itu nggak punya nama lagi. Hamba nggak punya hak menentukan mau makan apa besok, pakai baju apa, tidak ada nilainya. Bahkan kalau kita belajar kitab Filemon,
Itu dia punya hamba namanya siapa? Onesimus ya. Itu kabur, harusnya hukuman mati. Makanya Paulus tulis surat supaya jangan dimatiin. Tapi terima dia sebagai saudara. Karena ketika bertemu Paulus, melayani dia, bertobat, dia dimuridkan. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini bahwa douleo ini bentuknya kata kerja. Ketika kata ini dikatakan, maka present itu bicara saat itu, participle itu terus-menerus. Ya, berarti ketika Paulus berkata, aku melayani Tuhan, artinya apa? Dia sedang dalam keadaan terus-menerus melayani Tuhan, dan kata melayani itu douleo artinya mentaati atau mengabdi. Maka kalau kita berkata pelayanan adalah aktivitas yang saya lakukan di gereja, itu salah besar. Itu bentuk ketaatan kita, bentuk pengabdian kita, silakan. Tetapi jangan pernah mengajarkan bahwa ayo kita melayani Tuhan. Maka yang menarik adalah sebelum kita masuk pintu gereja di hari Minggu, orang berkata selamat melayani. Tetapi lupa melayani sebenarnya adalah apa? Ketika kita keluar dari pintu gereja. Harusnya mulai kita katakan selamat melayani. Karena gereja menurut saya adalah tempat saling bersekutu. Diperlengkapi persekutuan, memberikan feedback, masukan. Melayani sungguhnya ke sana. Kalau itu artinya mentaati atau mengabdi. Nah, menurut hamba Tuhan dari Ghana, saya baca bukunya Doug Howard Mills, dikatakan menjadi hamba seseorang artinya mengusahakan kepentingan orang itu, bukan kepentingan pribadi. Garis bawah itu, bukan kepentingan pribadi. Jadi melayani Tuhan itu mengusahakan kepentingannya, taat pada keinginannya. Ya, kita nggak usah bahas dalam-dalam tulisan Dak karena bukan firman Tuhan. Tapi yang perlu kita ketahui, douleo itu artinya apa? Mengabdi, mentaati, Tuhan perintahkan apa di Alkitab, siap. Ah itu, melayani. Maka jika kita belum main, belum berkhotbah, jika kita belum jadi asyir, jika kita belum terlibat dalam pelayanan doa, tapi hidup kita mengabdi, mentaati Tuhan, itulah melayani Tuhan. Amin. Maka kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kuk dari hukum Taurat dilepas, tapi kuk dari Tuhan dipasang. Halo, ya. Dan yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah Tuhan memberikan kita kasih karunia, Tuhan berikan kita kemampuan agar kita bisa menghidupi segala perintahnya. Maka melayani Tuhan sejatinya itu adalah mentaati firman-Nya, mengabdi kepada keinginannya, mengabdi kepada perintah-perintahnya. Itulah artinya melayani Tuhan. Dalam konteks ini, ya, selalu ada penderitaan dalam kita melayani Tuhan. Ayat 19b dikatakan apa di situ? Banyak mencucurkan air mata, mengalami pencobaan. Ada orang yang membunuh aku, dicambuk, dipikir orang udah mati, ternyata belum mati. Itu Paulus. Maka kalau dalam kita mentaati mengabdi kepada perintah Tuhan, ada penderitaan, beritahu sebelahnya pasti. Jangan kita akhirnya baper, kita kabur, kita nggak mau jadi Tuhan, carinya berkat, nggak bisa. Pasti ada di situ. Paulus tetap melakukan apa yang berguna bagi jemaat. Ayat 20 sampai ayat 21 bisa dilihat di situ. Dia mengajar, dia bersaksi, menyampaikan apa yang harus aku sampaikan walaupun di tengah penderitaan. Maka penderitaan tidak membuat Paulus berhenti melakukan apa yang dia harus lakukan. Namanya juga doulos. Halo? Ya, beritahu sebelahnya, doulos itu aku. Biar sadar terus ya, doulos ini aku. Ya, oke. Paulus memberikan tugas pengembalaan kemudian selanjutnya kepada para penatua di ayat 28 kalau kita lihat di situ. Betul ya? Mulai karena Paulus sudah akan di situ lagi, sekarang para penatua tugasnya di kalian. Ayat 28 dan ayat 29 sampai 32 sambil Paulus memberikan peringatan akan ada serigala dari antaramu, akan ada pengajaran palsu. Jadi bayangkan tidak ada jemaat, ngerintis gereja, gerejanya mulai ada, persekutuan orang percaya banyak, muncul serigala. Ya. Muncul pengajaran sesat, kenapa? Yang datang ke sini barusan ikut lihat YouTube, dengar YouTube, mulai mengajarkan. Ya. Barusan di grup juga, di grup dokter. Ada yang ngomong bahwa murid Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan tidak terpelajar. Dia sudah terpelajar. Ya kan? Nah tanggung jawab saya sebagai pembela iman, ayo kita eksegesis. Ayo kita buka cek komentar bla 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 bla. Oh iya, yuk kita ngopi-ngopi. Ah gitu aja kan. Ya, ketika ada sesuatu yang kita rasa
apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, maka kita perlu belajar bagaimana caranya saya tahu yang palsu kalau saya nggak tahu yang asli. Halo? Itulah kenapa kita suka yang palsu terus, kenapa? Nggak pernah tahu dan merasakan yang asli seperti apa. And the truth will set you free. Itu perlu kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dalam 3 ayat terakhir, dalam pesan Paulus, 3 ayat terakhir, bisa dicek itu. Ayat 33, 34, 35. Paulus menegaskan sikap dan perilaku yang harus ada dalam diri seorang pelayan Tuhan. Yaitu yang ayat 33. Mari kita baca 2-3. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Teladan sikap pelayanan dari Paulus ini yang pertama. Sebagai pelayan ketika kita mengabdi mentaati Tuhan. Pelayan yang benar adalah tidak pernah cari keuntungan. Halo? Kalau kita melayani cari keuntungan. Ya, kita ke ladang misi cari keuntungan. Kita melayani segelintir jemaat karena dia kaya raya, cari keuntungan. Perbuatan dosa itu tidak menjadi dosa ketika sudah berbuat. Perbuatan dosa itu sudah menjadi dosa ketika ingin berbuat. Ketika berniat berbuat, memikirkan untuk berbuat, itu sudah dosa. Maka ketika saya membohongi, menipu orang, itu perbuatan dosa betul. Tapi ketika saya berniat menipu dia, membohongi dia, itu sudah dosa. Halo? Jelas Bapak Ibu? Maka mungkin tindakan perbuatan secara kasat mata tidak berdosa. Tapi hanya Anda dan Tuhan yang tahu apa yang di dalam niatnya itu. Maka tidak cari keuntungan. Masalah di dalam pelayanan adalah mengingini perak, emas, pakaian, hal-hal duniawi. Ya. Nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kata ingini di situ, ya, epitumeo. Epitumeo itu artinya auris itu masa lalu, dan benar-benar terjadi secara aktif. Jadi Paulus berkata begini, aku dari zaman dulu ketika dipanggil Tuhan, dibutakan, dimelekkan, ya, benar-benar sampai sekarang tidak pernah ingin. Dan ternyata bahasa epitumeo ini artinya nafsu akan atau mencondongkan hati kepada. Haleluya. Amin. Ya kan lucu, masa hamba bisa berharap cari keuntungan? Masa saya mengabdikan hidup saya ke Tuhan, Tuhan aku mengabdi nih. Tapi Tuhan kasih aku, itu namanya transaksional lagi. Hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi Paulus tidak menolak pemberian di dalam pelayanannya. Ya, dia terima pemberian dari Filipi. Dia terima pemberian dari orang-orang kudus, dia terima. Tapi ia tidak mengejar pemberian itu. Amin. Pemberiannya nggak dikejar. Yang dikejar Paulus itu adalah keberbuahan orang-orang yang dilayaninya. Aplikasinya, pelayanan bukan cari untung, tapi pengabdian kepada Tuhan. Amin. Nanti kemudian kalau Pak ada orang yang bertugas Pak, dia main musik, dia berkhotbah bla 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 bla, boleh nggak Pak kita terima? Ya boleh-boleh aja. Tetapi kan yang penting yang di dalam. Ya atau ya? Halo? Loh kalau kita nggak ada pekerjaan yang tetap, lalu kita bawa bus, harus naik taksi, naik motor, butuh biaya itu apa, lalu kita kasih pengganti transport, nggak apa-apa. Justru gereja kalau nggak ada empati kan bahaya juga. Halo? Halo? Jadi Bapak Ibu begini, kalau Anda mempunyai keinginan untuk memberkati, menolong orang susah, orang miskin, mau memberi begitu ya, nggak usah doa puasa, pasti benar. Nggak usah tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak aku ngasih ini begini, pasti benar. Kalau orang susah, Pak, tapi kita harus pakai hikmat Pak, kita harus mengerti Pak. Ya udah karena hikmat itu kita nggak pernah ngasih. Halo? Ya, saya tahu bahwa kasih setelah itu dimuridkan, itu benar. Tapi kalau belum bisa memuridkan, kasih dulu aja bro. Yes or yes? Halo? Nanti kita ke belakang akan bahas itu. Yang kedua ayat 34 dikatakan, kamu sendiri tahu. Bareng-bareng bacanya biar gak pegel ya. 2, 3. Tangan siapa yang kerja? Tangan Paulus sendiri. Kalau kita pakai contoh Yesus, Pak, Yesus memang 100% manusia, Pak. Tapi kan dia 100% Tuhan, Pak. Oh ya udah oke. Maka kita bahas Paulus nih, yang nggak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali kan? 100% manusia. Maka kalau dia bisa dan dia jadi teladan, maka kita bisa meneladani, kita bisa juga tidak?
Bisa, bahkan kita bisa melakukan lebih dari yang Yesus pernah lakukan, kan begitu. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman di sini, orang yang melayani Tuhan, yang pengabdian hidupnya douleo, yang pertama melayani itu tidak cari untung, yang kedua melayani itu jangan malas bekerja. Ya, perhatikan baik-baik, masalah di pelayanan di gereja, di institusi rohani, itu biasanya tidak ada dana. Di retreat sama juga, menjadi pasif dan menunggu diberi. Betul teman-teman? Betul? Nah, apakah Paulus begitu? Paulus pernah nggak buka tangan berkata, Om, tolong Om. Lalu Paulus meminta bantuan, bikin. Nggak ada. Bahkan dia penuhi kebutuhannya, bahkan dia penuhi kebutuhan orang lain. Bagi Paulus prinsipnya simple. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Betul? Kitab 1 Timotius mengatakan hal itu. Maka perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat di sini bahwa bagi Paulus, bekerja untuk pelayanan, bukan pelayanan sebagai pekerjaan. Yes or yes? Pak, tapi kan Paulus itu dia pengusaha tenda, Pak. Nah, kita nggak pernah belajar, maka kita dibohongi juga. Di Alkitab Paulus membuat tenda itu hanya sekali, kalau nggak salah dengan Aquila. Ya betul. Kenapa Paulus bikin tenda? Begini ceritanya. Paulus pelayanan, perjalanan, Paulus pelayanan nih. Kemudian perjalanan misi yang pertama dia dengan Barnabas. Tapi dia masih ditolak sama teman-temannya, belum dipercayai. Maka dia nggak dapat support, dia harus kerja sendiri. Maka dia lihat apa yang bisa dia kerjakan dan itu halal. Dia kerjakan. Dan saat itu dia punya kemampuan membuat tenda, maka dia kerjain supaya dapat duit untuk membiayai hidupnya. Halo? Bukan dia punya pekerjaan tetap sebagai pembuat tenda. Kalau dia kerjaannya tetap punya pengusaha tenda, dia nggak melayani ke sana kemari. Dia bangun bisnisnya. Betul? Maka perhatikan baik-baik teman-teman. Pada perjalanan misi yang kedua, dia kalau misi pertama dengan Barnabas, yang kedua dengan Silas. Ya. Sampai perjalanan yang ketiga, baru Paulus mendapatkan support dari Yerusalem. Yerusalem sudah mulai percaya kerasulan Paulus itu, kemudian apa? Disupport dana. Perhatikan, ketika Paulus melayani tidak ada dana, dia self support dengan bekerja. Ketika Paulus sudah dapat dana, dia nggak memperbanyak uang lagi. Dia stop cukup dan dia fokus pada pelayanan. Halo? Tapi kan ada orang-orang yang ngomongnya pelayanan, begitu pelayanan di tempat lain gaji 3-4 kali lipat pindah. Beritahu sebelahnya itu pekerjaan. Jangan berani-berani berkata aku melayani. Bibirnya mengatakan melayani, hatinya jauh dari Allah. Amin. Ini berlaku buat kita semuanya. Maka ketika kita ke tempat lain, it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi tolong jangan pakai bahasa rohani. Bilang aja bahwa ini adalah mata pencaharianku, gak masalah. Betul? Saya pernah khotbah itu setahun itu 250 sampai 300 kali ya. Sebelum join dengan MCC. Dan itu untuk apa? Itulah cara Tuhan menjaga saya. Sehingga saya bisa hidup sama istri bisa hidup. Ya, saya persiapkan sungguh-sungguh khotbah itu. Enggak asal-asal. Lalu orang berkata, Pak Anta, terima kasih Pak buat pelayanannya di Surabaya. Saya bilang, Pak, stop Pak. Ya, saya pakai Garuda, hotel bintang 5, Bapak kasih PK, ajak makan enak-enak gratis. Terus Bapak bilang terima kasih buat pelayanannya. Sorry Pak, saya yang terima kasih buat pelayanan Bapak. Yes or yes? Karena Bapak pengusaha, waktu mobilnya saya injak-injak. Duitnya keluar, saya diusuf. Dan apa yang saya lakukan? Apakah saya melayani? Lihat hati saya. Kalau itu sebuah pengabdian, iya. Artinya apa? Kalau sampai saya datang ke sana, pesawatnya adalah di bawah itu, lalu hotelnya bintang 1, makanannya di warung, saya komplain, itulah namanya bukan sikap melayani. Maka saya ke Banjarmasin tiba-tiba dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, airnya kotornya luar biasa di sana. Saya ke tempat kios-kios, beli air galonan. Buat apa? Sikat gigi sama mandi. Ya. Komplain? Enggak. Saya diundang pelayanan di Malang. Wah, gerejanya hebat sekali. Dikasih satu rumah, beritahu sebelahnya, bukan satu kamar, satu rumah. Rumah bekas. Ya. Masuk ke rumahnya, masuk ke kamar, saya tutup pintu, di belakang pintu ada gantungan jeroan. Jeroan wanita.
Apakah saya harus memaksa diri saya mencucikan itu, jemurin, kasih, atau tidur dengan memandang itu? Lalu saya penasaran, kasurnya saya pok, pung, debu. Ya. Apakah saya harus menunjukkan kerendahan hati dengan, ya sudahlah tidur di atas debu dan tanah begitu? Saya kan punya pikiran juga dong. Saya jaga kesehatan juga kan? Maka saya tutup pintu itu, kasih ke penjaganya, saya tanya PIC-nya siapa, saya pindah hotel terdekat. Yang saya mampu biayai diri saya sendiri yang mana? Oh ke situ bintang 3, masuk bintang 3, selesai, Pak Anta kita jemput, tolong jemput saya di hotel ini. Ketika dijemput dia bingung, lalu ditanya kenapa, oh saya jelaskan ini yang terjadi, kasih bukti foto, maka saya kurang nyaman dan saya mau menyamankan diri di situ. Tapi nggak usah dibayar. Oke, dan ketika khotbah nggak usah dibahas. Halo? Ngerti maksud saya? Nah sikapnya begitu gitu loh. Lalu kalau kemudian dikasih PK atau enggak usah dibahas lagi. Saya yakin mengabdi kepada Tuhan dan Tuhan pasti pelihara hidup saya. Halo? Tapi berita sebelahnya jangan malas bekerja. Ya, khotbah seenaknya sesukanya, ayatnya 1 sisanya kesaksian. Halo? Kerja, aduh begitu aja udahlah ya, gabut seneng malah cerita-cerita, asiknya gabut ya, posting di Instagram, gabut nih gitu kan. Harusnya malu, datengin bosnya, bos saya nggak mau nih bos digaji tapi nggak ngerjain apa-apa, kasih saya kerjaan dong. Itu baru benar. Ya. Nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bekerja itu adalah menukar sumber daya yang Anda miliki dengan uang menurut saya. Jadi kalau terjadi pertukaran-pertukaran, harapannya ada pertukaran dengan uang, itu bukan melayani, itu kerja. Halo? Sekali lagi ketika Anda melayani mendapatkan uang, enggak apa-apa, sah-sah saja. Tuhan lihatnya hati kan. Amin. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan hikmat, makanya kalau kita mau pelayanan, mau jadi full timer terpanggil gitu ya. Mau nikah. Ingat ya, kalau nikah nanti akan begini-begini. Mau punya anak berapa? Jangan hajar bro, anaknya 3, 4, 5, 7, 10. Lalu datang ke gereja, Pak tolong bantu kami Pak. Masa gereja gak bantu sih Pak? Pikir. Dipikir, habis gimana Tuhan yang kasih anak. Loh, kalau kita kasih pengaman 3, 4, 5 lapis, lalu dapat baru dari Tuhan. Tapi kalau gak pakai dari Tuhan. Gimana dari Tuhan? Beritahu sebelahnya, sadar bro, sadar. Ya. Ada 2 macam full timer. Full timer yang pertama adalah dia terpanggil untuk mendedikasikan dirinya untuk di gereja. Ada full timer yang kedua adalah full timer yang sudah tidak laku kerja di profesional. Atau sudah sakit. Atau sudah gak diterima. Atau bagaimana lah. Yang bikin masalah itu yang kedua. Gaji kurang lah, dulu saya. Gak bisa. Lo yang memutuskan gak ada yang paksa ke sini. Tapi Pak kalau kurang gimana? Ngobrol sama gembalanya, penatuannya ngobrol. Kita cari jalan keluar. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah kalau mau cari yang gede-gedean, salah jurusan. Harusnya tuh gedung-gedungnya banyak. Ngerti maksud saya? Nah ini sikap, ini mental buat kita. Nah bagi pelayanan ini ya, prinsip Paulus jika tidak ada yang support pelayanan dia kerja. Tapi jika sudah ada yang support, cukupkan diri dengan apa yang ada. Maka aplikasi yang kedua, pelayanan dapat didukung oleh diri sendiri. Beritahu sebelahnya, diri sendiri. Dengan bekerja. Ya nggak apa-apa kita punya ide kreatif lalu kita cari dana, boleh-boleh aja. Karena mencari dana juga itu bekerja. Tapi saya yakin ya, kalau Tuhan taruh sesuatu tugas buat kita. Itu artinya kita yang dipakai Tuhan juga untuk memenuhinya juga. Bisa. Kalau nggak bisa, kita cari yang bisa. Tapi jangan begini dong, aku tuh pengen begini. Tapi gimana ya, nggak ada yang support. Nah mental itu nggak boleh. Kalau itu dari Tuhan, maka Tuhan cukupkan. Amin. Termasuk saya dipakai Tuhan untuk mencukupkan. Halo? Ya atau ya? Oh saya mau pelayanan Pak, kemana? Suku sana Pak. Oh ya oke, siap. Oke siap. Oke. Pak, tiketnya gimana Pak? Ya lu bayar sendiri lu yang pengen. Halo? Oh kalau gitu ya nanti saya doa lagi ya Pak. Doa apa? Bapak Ibu Saudara kalau kita mau jadi berkat, kita mau menginjil, kita memuridkan, pasti boleh.
Bukan doa masalahnya, saya ngobrol dulu dengan istri ada duit atau enggak. Ya, jadi yang bumi-bumi ini jangan disurgawikan terus. Ya kan? Ayo Pak Herbert ajak, ayo kita pelayanan ke kampung mana gitu kan. Bisa gak? Pak Tuhan belum bicara sama saya Pak. Loh, lo gak baca Alkitab, Tuhan udah bicara. Tuhan udah bicara di Alkitab, gak usah ngomong lagi. Kecuali kita budak. Udah Tuhan bilang, pergilah jadikan, udah bilang. Masih tunggu lagi Tuhan ngomong lagi. Beritahu sebelahnya katakan. Yang ketiga terakhir. Ayat 35 mari kita baca, 2, 3. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Masalah dalam pelayanan adalah fokus pada diri sendiri dan tidak cukup punya empati. Maka teladan sikap melayani itu tidak cari untung, tidak malas bekerja, dan tidak bersikap egois. Di akhir saya kasih tahu kalau itu tidak. Jadi bagaimana? Ya, kita lihat. Ya, jadi jangan sampai fokus pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita juga sedang kaji. Ya, di dalam pembelajaran kita di teologi dengan profesor, dengan doktor. Apa sih yang gereja kurang sekarang? Gedung fasilitas banyak. Gereja kita akan memperluas kerajaan Allah dengan membangun sebuah gereja di PIK dengan biaya 300 miliar. Ya, amin, amin, amin. Tapi jemaatnya ada 50 orang udah mau mati besok tuh. Halo? Ya, kenapa orang semua buka gereja di PIK? Kenapa? Karena jemaatnya kaya-kaya pasti. Rebutan kan? Loh. Ini bukan vulgar lagi, ini kenyataan sekarang. Kenapa nggak buka di Kampung Melayu? Kenapa nggak buka di sebelahnya Sewan itu? Bikin 300 M, waduh, saya rasa jadi kota kecil sendiri itu. Halo? Kenapa? Karena intensinya, targetnya itu. Ya. Kemudian uang semuanya habis untuk infrastruktur bla 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 bla, belum nanti keluarganya, belum nanti apa-apa. Bukan kritisi, tapi kita harus cek di mana kita berada. Kita bisa suka dengan fasilitasnya, kita bisa suka dengan kemegahannya, tapi spiritnya, filosofisnya, intensinya apakah kita diajarkan menjadi orang Kristen yang benar. Itu penting. Halo? Khotbahnya berkat terus. Gak pernah ada apa yang saya bisa lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama-sama bahwa gereja ini yang kurang adalah empati. Maka kita perlu belajar untuk apa? Menambahkan empati. Harus membantu. Kata membantu ya. Anti lambanomai itu artinya mengambil bagian partisipasi. Ya, dan orang lemah di situ artinya apa itu? Asteneo. Asteneo itu lemah secara moral maka kita ajarin. Lemah secara fisik dan lemah secara finansial. Itu semuanya itu arti kata orang lemah. Maka kehadiran gereja harus bisa menguatkan moral, berdoa supaya yang sakit itu pulih dan sembuh, menolong orang yang miskin itu juga bisa hidup bersama-sama. Pelayanan harus ada empati, membantu atau menolong yang lemah. Tapi yang lemah juga jangan berkata, aku akan lemah sekarang, besok, dan selama-lamanya. Aku nggak diberkati Pak, kita kan terima Yesus, Yesus itu berkat sesungguhnya kan, berarti kita diberkati. Kalau sekarang saya belum bisa membantu memberikan uang, tenaga, upaya, kehadiran, tempat, rumah, semua bisa kita kontribusikan kok. Bukan hanya tentang uang. Maka Bapak Ibu Saudara hari ini kita belajar teladan sikap Paulus dalam pelayanan yang pertama, tidak cari keuntungan tapi bentuknya pengabdian. Amin. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, pengabdian. Pengabdian. Oke Pak Herbert, kalau saya mengabdi di gereja ini saya dapat berapa? Pengabdian. Lu udah gak bisa tawar-tawaran. Yang kedua adalah tidak malas bekerja untuk mendukung pelayanan. Kalau saya punyanya cuma sebulan 3 juta, maka saya ngobrol dengan istri saya 3 juta ini gimana caranya nih kita? Ya. Oke, aku punya temen nih baik. Pak boleh gak lu bantu support nih? Gue butuh 6 juta cuma 3 juta. Lu mau ngasih gak? Gitu. Enggak apa-apa juga tetap teman kita. Tapi kalau ada uang yang bisa dikontribusikan tolong dong. Kasih udah. Ya udah pantas saya sumbang meja-meja aja. Oke saya sumbang tas. Ini apa? Ayo kita jalan. Jangan sampai pelayanan berhenti.
Dan berkata apa? Nggak ada yang support. Halo? Halo? Ya, dan yang ketiga, tidak bersikap egois tapi harus punya empati. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau saya gali lagi lebih dalam ya. Pelayanan Yesus itu. Ya, anak disembuhkan, anak yang di mujizat dinain, kemudian 5.000 orang diberi makan, 4.000 orang, bla bla bla. Semuanya dimulai dari apa? Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yang ku kehendaki bukanlah persembahan, offering, tapi belas kasihan. Karena orang yang memberikan persembahan belum tentu punya belas kasihan. Tapi orang yang punya belas kasihan pasti kasih persembahan. Amin. Maka persembahan yang Tuhan inginkan buat kita bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau tubuhmu saja dipersembahkan, maka uang gak usah diatur. Otomatis Tuhan pasti akan mampukan kita berkontribusi bagi gereja di mana kita berada. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik yang mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami berdoa supaya firman-Mu jadi kekuatan, ingat-ingatan bagi kami. Mulai hari ini Tuhan, kami punya sikap melayani yang benar. Kami tidak cari untung karena itu pengabdian. Kami juga tidak banyak alasan kemudian tidak mau berkorban juga. Maka kami harus bekerja keras untuk membiayai pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa supaya kami juga menjadi pribadi yang punya empati, peduli, membantu, punya belas kasihan bagi sesama. Karena itulah gereja berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Yesus.